warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Yustika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium sendiri diartikan sebagai suatu pencatatan atau inventarisasi fasilitas laboratorium, sehingga diketahui jenis dan jumlah dari tiap jenisnya dengan tepat. Aspek-aspek yang perlu diadministrasikan meliputi ruang laboratorium, fasilitas laboratorium, alat dan bahan praktikum, serta kegiatan laboratorium. Nah, pengadministrasian laboratorium yang dimaksudkan dalam penelitian ini suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas dari laboratorium. Administrasi dilakukan agar semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat tertata dengan sistematis. Menurut Rumbina tahun 2008, pengadministrasian yang benar akan sangat membantu dalam perencanaan pengadaan alat atau bahan, pengendalian efisiensi, penggunaan anggaran, memperlancar pelaksanaan kegiatan praktikum, menyajikan laporan secara objektif, memudahkan pengawasan dan perlindungan terhadap kekayaan laboratorium. Mengingat kekayaan laboratorium merupakan investasi pemerintah pada bidang pendidikan. Kegiatan administrasi laboratorium adalah merupakan kegiatan rutin, terutama mengenai penanganan penggunaan peralatan yang ada. Untuk memudahkan cara penggunaannya, perlu diatur tata cara pendataan data atau data collecting tentang semua peralatan lab yang dimiliki. Pencatatan daftar peralatan dapat berupa buku, sistem kartu, atau penyusunan daftar peralatan lab dengan menggunakan sistem komputer dan sebagainya. Semua data peralatan yang disusun harus jelas informasinya. Baiklah, selanjutnya adapun peran dan fungsi dari laboratorium. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengenai laboratorium, merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba penelitian, dan sebagainya, dengan menggunakan alat bantu tentunya. Nah, dengan alat bantu yang menjadikan kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Laboratorium ini suatu tempat yang dilakukan percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar atau ruang terbuka. Nah, dalam pengertian terbatas dari laboratorium ialah suatu ruangan yang tertutup di mana percobaan dan penelitian dilakukan. Fungsi laboratorium sendiri sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan yang khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas. Baiklah, untuk materi selanjutnya, untuk mengenai komponen administrasi laboratorium akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Priska. Kepada Saudari Priska, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Priska Damayanti Barusip. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Ina, yang dimana komponen administrasi laboratorium itu ada 9. Yang pertama buku inventaris, yang kedua kartu stok, yang ketiga kartu alat atau bahan, dan yang keempat buku harian laboratorium, yang kelima kartu reparasi, keenam label bahan, ketujuh program laboratorium, kedelapan laporan bulanan, dan yang ke-9 daftar alat dan bahan sesuai LKS.
Selanjutnya, upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan laboratorium di sini ada 5, dan yang pertama dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sudah tersedia, atau jika memungkinkan maka bisa melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan secara pribadi. Yang kedua, sementara belum banyak yang bisa dilaksanakan, hanya menunggu teknisi fakultas, dan jika teknisi fakultas tidak bisa memperbaiki maka akan didatangkan dari luar. Dan yang ketiga, menambah jumlah peralatan dan perlengkapan sesuai dengan jumlah mahasiswa. Dan yang keempat, menggunakan peralatan dan perlengkapan laboratorium sesuai dengan prosedur. Yang kelima, meningkatkan kesadaran setiap penggunaan laboratorium, administrasi perkantoran untuk saling menjaga kondisi peralatan dan perlengkapan. Baiklah, terima kasih.